Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah tiba di hari ke-23 di bulan Ramadan. Dan hari ini saya akan masih di buku Masnawi, kitab pertama. Hari ini saya akan membaca bait 623 sampai 629. Kata Maulana Rumi, saat jatuh sakit, manusia akan merintih dan berkeluh kesah. Saat sakit, kesadaran manusia mulai terjaga. Saat dirimu jatuh sakit, kau istighfar dari dosa-dosamu dahulu. Saat dirimu sakit, kelakuan burukmu akan menjelma dalam pandanganmu. Lalu kau berniat kembali lagi ke jalan yang benar. Kemudian kau berjanji dan bersumpah, setelah ini takkan ada pilihan lain kecuali ketaatan. Sampai di sini, yakinlah, sakit yang kau alami mampu memberikan kesadaran dan keterjagaan. Duhai pencari hakikat, pahamilah kaidah ini. Siapa saja yang punya derita, ia beraroma tawanan. Siapa yang semakin terjaga, semakin dipenuhi penderitaan. Siapa yang semakin tersadar, semakin pucat wajahnya. Nah, kita lihat di sini terkait dengan relasi antara derita dan ma'rifat ya. Tentu ini tidak berlaku di realitas terkait dengan pemenuhan materi, tetapi ini bisa terjadi dalam dimensi ruhania. Di pengalaman ruhania, pengalaman batin ruhania, atau pengalaman bahkan pengalaman psikologis, ini sangat dimungkinkan untuk terjadi. Bagaimana kemudian dari suatu penderitaan lalu memberikan ma'rifat bagi seseorang. Makanya kata Maulana Rumi, saat jatuh sakit manusia akan merintih dan berkeluh kesah. Saat sakit kesadaran manusia mulai terjaga. Jadi saat kita dalam kondisi sakit, kita akan menyadari mengenai tentang kelemahan yang kita miliki ya. Dan itu kita lalu membandingkan kesadaran saat kita sehat, lalu kesadaran saat kita sakit. Jadi saat kita sehat mungkin kita lalai, kita mudah melakukan sesuatu yang nista gitu. Tetapi saat kita sakit, lalu kemudian ada suatu kesadaran yang hadir di dalam diri. Jadi ini perbedaan kesadaran yang saat kita sehat mungkin dengan yang sangat memungkinkan kita lalai dan kemudian saat kita jatuh sakit, karena ya kita akan menyadari kelemahan kita saat diri kita sedang jatuh sakit. Makanya kata Maulana Rumi, saat dirimu jatuh sakit, kau istighfar dari dosa-dosamu dahulu. Jadi mungkin kita menyadari bahwa apa yang kita raih semua ini, mungkin kita berpikir ya, ketika kita jatuh sakit dan benar-benar sakit, mungkin di situ muncul ada tentang makna kematian dan seterusnya, sehingga kita mulai mengingat tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi ketika kita sehat, kita melupakan kembali tentang kesadaran itu. Nah, makanya saat dirimu sakit, kelakuan burukmu akan menjelma dalam pandanganmu. Jadi file-file yang ada di dalam alam khayal kita tentang apa yang pernah kita lakukan, itu kemudian satu persatu hadir ya. Kayak kata Maulana Rumi, menjelma dalam pandangan. Lalu kau berniat kembali ke jalan yang benar. Dan karena dia muncul dalam pandangan kita, oleh karena itu kita berniat untuk kemudian kembali lagi ke jalan yang benar. Itu ketika kita sakit. Lalu kemudian kita sehat, lalu saat kita sehat kemudian kita lari lagi, terus seperti itu. Nah, sampai di sini yakinlah, sakit yang kau alami mampu memberikan kesadaran dan keterjagaan, seperti itu. Jadi sakit yang sampai di sini, sakit yang kita alami ini yang kemudian memberikan suatu bentuk kesadaran ke dalam diri kita. Nah, itu sebenarnya pada saat itu kita yakin bahwa sakit itu justru memberikan satu bentuk kesadaran ke dalam diri kita. Ada makna-makna baru yang kemudian
hadir di dalam diri kita justru melalui sakit yang kita alami. Nah, sehingga dari perumpamaan ini, dari alegori ini kemudian Moroni sampai pada di sini, duhai pencari hakikat, pahamilah kaidah ini. Siapa saja yang punya derita, ia beraroma tawanan. Nah, yang Maulana Rumi panggil di sini adalah para pencari hakikat. Jadi duhai pencari hakikat, pahamilah kaidah ini. Siapa saja yang punya derita, ia beraroma tawanan. Maksudnya, ketika seseorang sedang sakit, sebenarnya dia sedang tertawan oleh ilahi. Sebenarnya Tuhan ingin mengajaknya masuk ke dalam dirinya. Nah, tinggal manusia apakah dia bisa mampu memanfaatkan kesadaran ketika dia sedang mengalami kondisi itu, atau justru dia ingin berlari dari kondisi seperti itu. Makanya ini yang dimaksud dengan beraroma tawanan. Dia sudah di dalam genggaman ilahi. Jadi ketika orang sedang jatuh sakit atau mengalami satu bentuk penderitaan, sebenarnya dia sedang berada di dalam genggaman ilahi. Makanya saya selalu mengilustrasikan seperti ini ya, seorang nelayan yang membuat jaringnya di laut, kemudian ada ikan yang tertawan dalam jaring itu. Nah, sebenarnya ketika dia masuk dalam jaring, dia dekat dengan nelayan kan. Seperti itu ilustrasi ya. Dia dekat dengan nelayan gitu. Jadi justru karena dia tertawan, justru dia sebenarnya dekat dengan si nelayan. Nah, itu sebuah ilustrasi saja untuk menjelaskan bahwa ketika dia masuk dalam tawanan ilahi, sebenarnya pada saat itu Tuhan ingin agar orang itu dekat dengan dirinya. Nah, sehingga Moroni sampai dalam kesimpulan seperti ini, siapa yang semakin terjaga, semakin dipenuhi penderitaan. Jadi, siapa yang semakin terjaga, semakin dipenuhi penderitaan. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian masuk ke pembahasan suluk ya, dan itu sudah kami posting di YouTube kami tentang pembahasan suluk. Di suluk itu kita akan menyadari bahwa setiap stasiun dari stasiun-stasiun suluk ini, kalau tidak salah ada 23 stasiun yang kita bahas dalam kesempatan itu. Jadi dalam setiap stasiun kita akan menyadari betapa sebenarnya kita punya kondisi yang ini ya, kita punya kesadaran yang berlapis-lapis. Jadi semakin kita masuk, kita menyadari, oh ternyata kita punya dosa seperti ini. Jadi makanya para sufi membagi ada syirik yang benar-benar nyata, ada syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, kebanyakan kita terjebak kepada syirik yang tersembunyi. Nah, ketika kita semakin terjaga, maka semakin dipenuhi penderitaan. Kita akan, rintihan kita semakin besar. Bahwa oh ternyata yang selama ini saya anggap sebagai kebaikan, ternyata itu masih dalam konteks keburukan ya. Itu kalau kita masuk dalam suluk, kita akan semakin dalam, kita akan menyadari bahwa oh ternyata itu masih ego saya. Yang selama ini mungkin kita anggap sebagai satu bentuk kebaikan, oh ternyata itu masih sesuatu yang bersifat ego di dalam diri saya. Nah, sehingga siapa yang semakin tersadar, semakin pucat wajahnya. Maksudnya, karena penderitaannya semakin banyak, sehingga semakin pucat wajahnya. Ini sebuah ilustrasi tentang makrifat ya. Makanya konteks ini hanya berlaku dalam kondisi ketika seseorang sedang mengalami ini, perjalanan batin di dalam dirinya. Makanya ini yang saya jelaskan bahwa mungkin ini tidak berlaku dalam dimensi perihal pemenuhan materi ya, gitu. Karena ya materi konteksnya beda. Justru kalau kita kehilangan mungkin justru kita akan semakin menderita. Ini terkait dengan pemenuhan materi. Tapi kalau terkait dengan pembahasan kita kali ini adalah makrifat, ya, itu adalah sesuatu yang berbeda. Kami akhiri sampai di sini. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom YouTube kami. Insya Allah kami berusaha untuk menjawabnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.